Gemerlap lampu kristal di aula megah itu memantul pada tirai emas yang menjuntai ke lantai. Di tengah suasana itu, seorang pria berwajah tegas berdiri tegak. Aidin Long, pewaris keluarga Long yang dijuluki Sang Naga. Nama yang dulu membuat banyak orang gentar. Namun 3 tahun lalu, Aidin menghilang, membawa serta reputasi dan luka yang tak pernah dijelaskan. Malam ini, ia kembali. Dengan jas hitam dan aura yang tak bisa disembunyikan, Aidin memasuki acara gala keluarga Long. Semua mata menoleh, bisik-bisik bermunculan. Ada yang kagum, ada yang takut, dan ada yang jelas merasa terancam. Di sisi kanan Aidin berdiri seorang perempuan lembut bergaun putih Liu. Ia menempel pelan di bahu Aidin, yang sangat ia percayai dan perlukan perlindungannya. Liu adalah alasan Aidin pulang. Gadis itu bukan hanya sahabat masa kecilnya, tapi juga orang yang ia selamatkan saat keluarganya dihancurkan dalam kecelakaan misterius. Namun tak jauh dari mereka, berdiri wanita lain bergaun merah elegan, Rina Xiao. Tatapannya indah, namun penuh rahasia. Rina pernah menjadi tunangan Aidin sebelum pria itu menghilang tiba-tiba. Dan malam ini, ia kembali sebagai penerus Zhao Group, perusahaan yang menjadi rival keluarga Long. Ketiganya berdiri dalam satu bingkai yang memicu tanda tanya besar. Siapa yang Aidin lindungi? Dan siapa yang sebenarnya ia curigai? Aidin belum sempat membuka percakapan ketika suara berdeham terdengar lantang. Selamat datang kembali, Aidin. Suara itu milik paman Aidin, Long Waizen, pemimpin keluarga Long saat ini. Pria itu menatap Aidin dengan senyum penuh perhitungan. Terima kasih, paman, jawab Aidin. Aku kembali untuk mengambil posisi yang seharusnya menjadi milikku. Suasana berubah tegang. Para tamu saling bertukar pandang. Rina melangkah mendekat, suaranya lembut dan percaya diri. Aidin, kau membuat semua menunggu terlalu lama. Apa alasanmu kembali setelah 3 tahun menghilang tanpa penjelasan? Aidin menatapnya, sorot matanya sulit diterjemahkan. Karena aku menemukan kebenaran. Rina terdiam. Namun Liu menggenggam lengan Aidin lebih erat. Wajahnya sedikit gemetar. Aidin, hati-hati. Banyak mata yang memperhatikanmu. Aidin mengusap kepala Liu, gerakan yang membuat banyak tamu kaget karena begitu lembut dan melindungi. Aku tahu. Rina memandangi mereka. Ada sedikit rasa sakit dalam tatapannya, tapi ia menyembunyikannya di balik senyum anggun. Gadis yang bersamamu, dia terlihat dekat denganmu. Aidin menoleh. Dia orang yang paling ingin kulindungi. Hening seketika menyelimuti mereka. Namun yang tak terlihat oleh siapapun adalah kilatan emosi di mata Rina, bukan cemburu, melainkan sesuatu yang jauh lebih rumit. Beberapa saat kemudian, gala dibuka. Musik mengalun, tamu-tamu berpencar. Namun Aidin tahu sejak awal bahwa malam itu bukan sekadar pesta melainkan pertemuan antara masa lalu, ancaman, dan kebenaran yang lama ia cari. Begitu suasana sedikit sepi, Rina menatap Aidin tajam. Kau tahu, semua orang tidak akan diam melihatmu kembali. Mereka pikir kau akan membongkar sesuatu. Aidin tersenyum tipis. Bukankah memang itu rencanaku? Berbahaya, bisik Rina. Ada alasan kenapa dulu kau diserang dan kenapa kau harus pergi. Aidin menatap Rina lama, seolah ingin membaca isi hatinya. Dan kau, berada di pihak siapa? Rina tak menjawab, ekspresinya tak terbaca. Sementara itu, Liu yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan tiba-tiba memegang dadanya. Nafasnya memburu. Aidin segera menghampirinya. Liu, kau kenapa? Liu menggelang. Ada seseorang yang melihatku sejak tadi. Tatapannya seperti mengenaliku, tapi aku tidak pernah bertemu dengannya. Aidin langsung menoleh tajam ke sekeliling ruangan. Ia tahu benar, Liu masih menyimpan banyak misteri yang belum ia ungkap. Dan kembalinya Aidin bukan hanya soal merebut kekuasaan keluarga Long, tetapi juga mengungkap siapa yang menghancurkan keluarga Liu, sekaligus nyaris membunuh Aidin 3 tahun lalu. Rina mendekat, suaranya serius. Aidin, kalau kau butuh bantuanku, katakan. Aku ada di sini bukan untuk melawanmu. Aidin menatapnya lagi, kali ini lebih lembut. Kalau begitu, buktikan, karena seseorang di keluarga kita mengkhianatiku. Rina terkejut. Kau yakin itu orang dalam? Aidin mengangguk perlahan.
Dan malam ini, aku kembali untuk menarik mereka keluar dari bayang-bayang. Lampu kristal berkilau saat Aiden melangkah ke tengah ruangan dengan aura mengancam yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Liu mengikuti di belakangnya, sementara Riena memandang mereka dengan tatapan yang campur aduk antara harapan, ketakutan, dan sesuatu yang ia simpan sejak dulu. Dan dari ujung olah, seseorang memperhatikan mereka bertiga dengan senyum tipis, seolah sudah menunggu kembalinya sang naga sejak lama. Aiden mengepalkan tangan. Mulai malam ini, gumamnya lirih namun penuh tekad, sang naga kembali. Dan mereka harus bersiap, karena satu hal pasti jika naga kembali, dunia tidak akan pernah sama lagi. Di balik kemewahan kota Haicheng, terdapat gedung kaca megah milik grup Tianyu, perusahaan raksasa yang baru menobatkan pewaris muda sebagai CEO. Semua orang memujinya sebagai generasi emas dunia bisnis, hingga sebuah pengkhianatan mengubah hidupnya. Pengkhianatan itu datang dari orang yang tidak ia. Sebulan sebelum pernikahan mereka, Yiran tiba-tiba menghilang bersama manajer keuangan perusahaan, meninggalkan masalah besar yang mencoreng nama keluarga Lu. Namun tidak ada satupun yang tahu kebenaran sebenarnya, kecuali satu orang, Yiran sendiri. Setelah kejadian itu, Lu Jian menjadi dingin, tidak lagi percaya pada siapapun. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaan hingga larut malam, mencoba menghapus bayangan perempuan yang ia cintai dan pergi tanpa penjelasan. 6 bulan kemudian, di sebuah pameran amal bergengsi, para tamu terdiam ketika seorang wanita cantik bergaun putih berjalan masuk. Itu adalah Su Yiran, semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik langsung memenuhi ruangan, dia kembali? Ia datang bukan mencari pembelaan, tetapi untuk mengembalikan apa yang ia pinjam, sesuatu yang harusnya menjadi milik keluarga Lu. Berkas penting yang dapat membersihkan nama perusahaan dari masalah yang selama ini membelit. Namun sebelum ia sempat menyerahkan berkas itu kepada panitia, seorang pria tinggi dengan setelan gelap berdiri tepat di hadapannya Lu Jian. Jadi kau akhirnya muncul, ucap Lu Jian lirih, suaranya mengandung kemarahan tertahan. Yiran menunduk sedikit, aku tidak berniat menghindar darimu. Setelah merusak hidupku, merusak reputasi perusahaan, Lu Jian mendekat, suara rendahnya hanya bisa didengar oleh Yiran. Katamu kau mencintaiku, nyatanya kau meninggalkan aku bersama pria lain. Aku tidak pernah mencintai dia. Aku pergi karena aku harus melindungi seseorang. Alasan lama, Yiran, potong Lu Jian. Pengkhianatan tetap pengkhianatan, apapun ceritanya. Yiran menarik napas dalam. Kalau begitu, izinkan aku menebusnya. Ia mengeluarkan map coklat dari tasnya. Ini laporan asli keuangan 3 tahun terakhir. Dokumen yang dicuri, bukan aku pelakunya. Aku kabur karena mereka mengancam orang yang sangat aku sayangi. Lu Jian menatapnya dalam. Ada sesuatu dalam suara Yiran, ketulusan, sedih, dan tertekan, yang membuat hatinya sempat goyah. Tapi ia menepis perasaan itu, aku tidak butuh alasanmu. Yang aku butuh kejujuran yang kau pilih untuk tidak berikan sejak awal. Ketegangan memuncak ketika lampu gedung tiba-tiba meredup sebuah alarm berbunyi. Banyak tamu panik, beberapa orang bertubuh besar masuk dari sisi gedung, mencari seseorang. Dari gelagat mereka, jelas mereka tidak datang sebagai tamu. Yiran menarik tangan Lu Jian. Kalau mereka menangkapku, dokumen itu akan hilang lagi. Dan reputasi keluargamu akan kembali jatuh. Meski hatinya penuh prasangka, ia tidak mungkin membiarkan seseorang dalam bahaya, terlebih wanita yang sangat ia cintai. Di sana sepi, hanya diterangi lampu dinding. Jian, percaya padaku sekali ini saja, katanya pelan. Aku pergi untuk menyelamatkan adikku. Perlahan, potongan-potongan fakta yang ia dengar selama 6 bulan terakhir mulai tersusun. Sikap Yiran, hilangnya manajer keuangan, ancaman kepada keluarga kecil Yiran, semuanya masuk akal. Karena kalau aku bicara, mereka akan menyakitimu. Yiran menunduk, suaranya bergetar. Aku lebih memilih menanggung semua kebencianmu daripada melihatmu terluka. Hening mengisi lorong itu. Untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan terjadi, Lu Jian melihat bukan pelaku, tapi wanita yang mengorbankan dirinya. Aku membencimu, kata Lu Jian pelan,
Karena kau pergi tanpa memberi kesempatan bagiku untuk melindungi orang yang kucintai. Mata Yiran melebar. Jian? Lu Jian mendekat, suaranya melembut, tapi sekarang aku mengerti. Kau membayar harga terlalu mahal demi semua ini. Ia hanya tersesat, menunggu untuk dipanggil pulang. Angin musim gugur berembus lembut di lembah Kingsan, membawa aroma dedaunan kering dan suara aliran sungai yang menenangkan. Di kejauhan, kompleks istana keluarga Ning berdiri kokoh, dikelilingi tembok batu dan menara penjaga yang menjulang. Malam itu, di sebuah paviliun sunyi yang diterangi lentera merah pucat, seorang pemuda berbaju seragam pengawal berlutut dengan pedang terhunus di hadapannya. Dialah Liang Feng, pengawal muda yang terkenal karena kesetiaannya. Demi langit dan bumi, demi kehormatan leluhurku, aku, Liang Feng, bersumpah akan melindungi Nona Ning Zero, meski harus mengorbankan nyawaku, ucapnya pelan namun tegas. Nona Ning Zero, putri keluarga Ning, berdiri beberapa langkah di belakangnya. Angin mengibaskan jubah putihnya, dan matanya yang jernih memancarkan campuran kekhawatiran dan keharuan. Liang Feng, bangunlah, kau tidak perlu bersumpah sedalam itu. Tuan Muda Ning telah memintaku menjaga keselamatan Nona. Itu adalah kehormatan tertinggi bagiku. Zero terdiam, namun tatapannya melembut. Ia tahu, di balik ketegasan Liang Feng, tersimpan hati yang tulus dan rela berkorban. Beberapa hari kemudian, berita tak terduga mengguncang keluarga Ning. Pasukan dari klan Heiyun, musuh lama yang haus kekuasaan, mulai bergerak menuju lembah. Mereka menuduh keluarga Ning menyembunyikan gulungan rahasia kuno, sebuah catatan strategi perang yang diyakini dapat mengubah peta kekuatan di wilayah itu. Suaranya tegas, meski ada nada cemas yang terselip. Tapi mereka takkan percaya Zero menjadi target utama. Kita harus mengungsi secepatnya. Liang Feng melangkah maju, berdiri dengan satu tangan di gagang pedang. Tuan Besar, izinkan aku mengawal Nona Zero sampai ke tempat aman. Tuan Ning mengangguk ragu. Liang Feng, mereka bukan lawan biasa. Aku tak akan mundur, jawabnya mantap. Saat semua orang sibuk mempersiapkan keberangkatan, Zero mendekatinya. Liang Feng, apakah kau sungguh tak takut? Liang Feng tersenyum kecil. Takut adalah hal manusiawi, tetapi sumpahku lebih kuat dari rasa takut. Kalau begitu, jangan tinggalkan aku. Aku tidak akan pergi kemanapun tanpa Nona, balas Liang Feng. Dalam gelapnya malam, mereka meninggalkan istana. Liang Feng memimpin perjalanan melalui hutan bambu, tempat yang dulu ia kenal sejak kecil. Cahaya bulan memantul di pedangnya, menciptakan bayangan panjang di tanah lembab. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Anak panah meluncur dari kegelapan, menancap di batang pohon hanya sejengkal dari kepala Zero. Berlindung di belakangku, seru Liang Feng. 12 prajurit Heiyun muncul, dipimpin seorang pendekar bernama Hei Lang, pria bertubuh besar dengan mata yang memancarkan kekejaman. Penjaga kecil, ejek Hei Lang, serahkan Nona itu. Kami hanya membutuhkan dia sebagai jaminan. Mungkin kalau kau berlutut dan memohon, aku akan membiarkanmu hidup. Liang Feng mengangkat pedang, kau harus melewati mayatku dulu. Pertarungan pun meledak dalam sekejap. Liang Feng bergerak cepat laksana angin, menangki setiap serangan dengan ketepatan mematikan. Tapi jumlah musuh terlalu banyak. Pundaknya tergores pedang, dan darah mengalir perlahan. Liang Feng. Zero menjerit. Aku tidak apa-apa, sahutnya sambil menangki serangan berikutnya. Di tengah pertarungan sengit, Hei Lang melompat maju dan menghantam Liang Feng dengan kekuatan besar. Liang Feng terpental dan lututnya menyentuh tanah. Saat kesadarannya mulai memudar, sebuah ingatan melintas di benaknya. Ia melihat dirinya sebagai seorang anak laki-laki, berlatih pedang di halaman keluarga Ning di bawah tatapan tajam ayahnya. Tidak jauh dari sana, Zero kecil, dengan gaun sutranya, mengintip dari balik pilar sambil tersenyum malu-malu. Ingat, Feng Er, kata ayahnya, seorang pengawal tidak hanya melindungi dengan pedang,
tapi dengan hati. Kilasan ingatan itu memberinya kekuatan. Liang Feng terkejut. Nona, menjauh. Hei Lang tertawa. Cinta? Manis sekali, tapi sia-sia. Tepat ketika pedang Hei Lang hendak menebas, Liang Feng melompat bangkit, memeluk Zero dari belakang, dan memutar tubuhnya untuk melindunginya. Pedang itu mendarat di punggung Liang Feng, membuat darah muncrat. Namun, dengan tenaga terakhirnya, Liang Feng menusukkan pedangnya ke dada Hei Lang. Musuh tumbang, sisanya melarikan diri melihat pemimpin mereka kalah. Zero memeluknya erat, air matanya jatuh mengenai wajah lelaki itu. Liang Feng, jangan mati, aku mohon. Liang Feng tersenyum samar. Nona, sepertinya, sumpahku, sudah kutepati. Tapi aku tidak ingin kau mati karena sumpah itu. Serunya putus asa, Liang Feng mengangkat tangannya, menyentuh pipinya lembut. Jika aku boleh jujur, sumpah itu bukan hanya untuk keluarga Ning, tapi untukmu. Angin malam berhembus di atas lembah Gunung Kingsuan, membawa aroma pinus dan kabut tipis yang berkilauan oleh cahaya bulan perak. Di antara gemuruh petir jauh di langit, aku berdiri dengan jantung berdetak tak beraturan. Namaku Li Xuan, seorang murid tingkat rendah dari sekte kabut senja. Tidak ada yang pernah mengira bahwa aku, yang bahkan tidak mampu menembus tahap kultivasi dasar, akan menjadi orang yang dipilih takdir untuk memanggil 10 monster dewa. Malam itu, ketika aku sedang menyapu halaman belakang kuil tua, tanah di bawah kakiku bergetar. Cahaya keemasan meledak dari celah batu kuno yang selama ini dianggap tak berguna. Simbol raksasa membentuk lingkaran, dan suara berat bergema di kepalaku. Wahai pewaris yang dipilih langit, segel telah retak. 10 monster dewa membutuhkan tuan baru. Aku terpaku. Aku? Namun sebelum aku sempat mundur, cahaya emas itu menelan tubuhku. Ketika mataku kembali terbuka, aku sudah berada di dalam sebuah ruang ilusi berbentuk langit malam tanpa batas. Bola pertama meledak menjadi sosok naga berwarna biru laut. Mengapa tubuhmu lemah sekali? Ah, aku manusia biasa, jawabku gemetar. Monster kedua muncul, seekor harimau putih dengan garis emas menembus tubuhnya. Aku Baihu, tuan kami sebelumnya kuat, tidak seperti bocah kurus ini. Aku mundur selangkah, mereka menilai, menguji, bahkan meremehkanku. Tapi di balik tatapan mereka, aku merasakan sesuatu, bukan kebencian, melainkan keraguan apakah aku layak. Mereka membentuk lingkaran di sekelilingku, langkahku goyah. Tekanan kekuatan itu hampir mematahkan tulangku. Buktikan dirimu, kata Kirin, suaranya lembut namun tegas. Bagaimana caranya? Tanyaku. Dengan memilih jalanmu sendiri, dengan tidak menyerah, bahkan ketika semua orang meragukanmu. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku selalu diremehkan di sekte. Selalu gagal, selalu berada di belakang. Tapi kali ini, ada 10 makhluk sakral yang menunggu jawabanku. Aku mungkin lemah, kataku dengan suara bergetar, tapi aku tidak akan lari lagi. Jika langit memilihku, aku akan berjuang sampai akhir. Hening seketika, lalu King Long tertawa kecil. Kata-kata yang bagus. Baihu mengangkat kepalanya. Rasanya seperti badai petir merobek nadi dan merombak seluruh aliran energi di tubuhku. Aku berteriak, tapi tidak berhenti. Saat cahaya mereda, aku terjatuh berlutut, nafasku berat. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku merasakan kekuatan mengalir, dalam, tenang, dan tak terbendung. Mulai sekarang, ikatan kita terbentuk, tetapi hati-hati, Li Xuan. Segel retak bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang bangkit di dunia fana. Sebelum aku sempat bertanya, dunia ilusi hancur seperti kaca. Aku kembali ke kuil tua, terbaring lemas namun hidup. Di atas langit, bulan perak seakan lebih terang dari sebelumnya. Namun kedamaian itu hanya bertahan sebentar. Getaran bumi muncul lagi, kali ini jauh lebih kuat. Dari lembah bawah, asap hitam membubung, suara raungan mengguncang udara. Aku berdiri dengan tubuh masih limbung. Ia adalah entitas yang dulu disegel oleh tuan kami sebelumnya, dan sekarang bangkit. Baihu mendengus. Masalah pertama untuk tuan lemah kami. Aku menelan ludah. Kita harus menghentikannya, kan? Tentu, jawab Kirin. Dan kau adalah pusat dari semuanya. Meskipun takut, aku mengepalkan tangan, baik. Kalau ini takdirku, aku akan melakukannya.
10 monster dewa bersinar di sekelilingku, angin berubah menjadi badai. Tanah bergetar mengikuti langkahku saat aku berlari menuruni gunung menuju bayangan gelap yang mengancam dunia. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa sendiri. Di belakangku, suara-suara mereka bergema. Kami bersamamu, Tuan. Dan petualangan baruku pun dimulai. Angin malam berhembus di atas lembah Gunung Kingsuan, membawa aroma pinus dan kabut tipis yang berkilauan oleh cahaya bulan perak. Namaku Li Xuan, seorang murid tingkat rendah yang takdirnya berubah saat aku memanggil 10 monster dewa. Setelah melewati ujian keraguan mereka, kekuatan 10 monster itu menyatu ke dalam tubuhku, mengubahku selamanya. Monster dewa terakhir yang berbicara adalah Hundun. Mulai sekarang, ikatan kita terbentuk, tetapi hati-hati, Li Xuan. Segel retak bukan tanpa alasan. Ada sesuatu yang bangkit di dunia fana. Sebelum aku sempat bertanya, dunia ilusi hancur. Namun kedamaian itu hanya bertahan sebentar. Getaran bumi muncul lagi, jauh lebih kuat. Dari lembah bawah, asap hitam membubung, suara raungan mengguncang udara. Aku berdiri dengan tubuh masih limbung. Apa itu? Qinglong muncul sebagai bayangan cahaya di atas bahuku. Itu raksasa tanpa nama. Ia adalah entitas yang dulu disegel oleh tuan kami sebelumnya, dan sekarang bangkit. Segel itu sengaja kurusak, hanya yang terkuat yang pantas memimpin, dan itu bukan kau. Aku terpaku, menatapnya dengan tidak percaya. Kau akan membayar ini, Bai Hu, raung Qinglong. Di tengah kekacauan itu, aku mengepalkan tangan. Rasa takutku tergantikan oleh amarah dan tekad. Di hadapanku kini ada dua musuh. Kami bersamamu, Tuan, seru Kirin, suaranya kini membara. Lawan mereka. Dan petualangan baruku pun dimulai, bukan lagi sebagai seorang murid lemah, tapi sebagai tuan yang dikhianati, dengan pertempuran pertama yang menentukan segalanya. Lampu sorot yang biasanya memancarkan kehangatan kini terasa dingin. Di hadapannya, seorang pria tampan berwajah tegas, Leon, menatap seorang perempuan bernama Meilin dengan sorot mata yang sulit ia jelaskan. Dalam bidikan kamera, keduanya tampak seperti sepasang kekasih yang terjebak antara masa lalu dan masa kini. Kiandra menarik napas panjang, sudah 3 tahun ia bekerja di agensi milik Leon, dan selama 3 tahun ia diam-diam menyimpan perasaan yang tak berani diucapkannya. Namun malam ini, saat melihat Leon menatap Meilin, seolah ingatan yang hilang perlahan kembali, Kiandra sadar sesuatu yang besar sedang terjadi. Meilin baru 3 hari hadir di kantor. Ia muncul tanpa perkenalan panjang, hanya surat lamaran sederhana dan wajah familiar meski Kiandra yakin ia belum pernah bertemu sebelumnya. Seperti seseorang yang baru saja melihat hantu masa lalu. Sesi terakhir, setelah itu kita selesai, kata Kiandra mencoba menjaga profesionalitas, suaranya bergetar sedikit. Leon mengangguk, tanpa sadar menggenggam jemari Meilin dalam adegan dramatis yang diminta sutradara pemotretan. Meilin memandangnya. Dan tatapan itu, tajam, dalam, sendu, membuat hati Kiandra seperti diremas dari dalam. Saat kamera menutup sesi terakhir, Kiandra merapikan peralatan. Ia mencoba menghindari tatapan Leon, namun pria itu menghampirinya. Kiandra, Leon memanggilnya lembut, apa kau melihat sesuatu yang aneh? Kiandra menegang. Maksudmu? Meilin, ujar Leon sambil menatap ke arah perempuan itu yang kini berdiri di sudut ruangan, tampak tenang dan misterius. Aku merasa pernah mengenalnya, tapi aku tidak ingat kapan. Kiandra sebenarnya sudah menebak itu, namun ia memilih menggeleng pelan. Mungkin dia memang punya aura familiar, banyak orang seperti itu. Leon tampak ingin berkata lebih, tapi ia menahan diri. Sementara itu, Meilin mendekat, langkahnya ringan penuh ketenangan. Berdua saja. Kiandra merasakan dadanya sesak, namun ia tetap senyum. Aku bereskan ini dulu, kalian duluan saja. Leon menatap Kiandra sejenak, seperti ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Tapi Kiandra mengalihkan pandangan di luar studio, langit sudah gelap. Hanya cahaya lampu jalan yang menerangi bayangan Leon dan Meilin yang berjalan menjauh. Kiandra menggenggam tangan sendiri, berusaha menahan air mata. 3 tahun mendampinginya, tapi pada akhirnya, seseorang dari masa lalu selalu lebih kuat, gumamnya lirih. Namun malam itu berubah ketika suara pintu dibuka kembali. Leon berdiri di sana, wajahnya pucat namun matanya seolah menemukan sesuatu. Kiandra, ucapnya cepat, aku ingat. Jantung Kiandra berdetak keras.
Leon jarang terlihat segelisah itu. Apa yang kau ingat? Leon menarik napas gemetar. Meilin, dia adalah tunanganku. Tapi dia meninggal dalam kecelakaan 3 tahun lalu. Atau, aku pikir dia meninggal. Kiandra membeku. Apa maksudmu? Dia ada di sini, Leon. Leon menggeleng, wajahnya tegang, yang ada hanya bayangannya. Sesuatu dari masa lalu yang kembali karena aku tidak pernah mengikhlaskannya. Kiandra merinding. Saat aku bicara dengannya tadi, dia bilang dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Bahwa waktunya sudah habis. Kiandra menoleh ke pintu studio, Meilin tak terlihat. Padahal beberapa menit lalu ia masih berdiri di sana. Leon, Kiandra berbisik. Jadi selama ini yang kita lihat adalah sosok yang aku simpan dalam ingatan, jawab Leon lirih. Dan dia datang untuk memastikan aku bisa melangkah maju. Keheningan panjang menggantung di antara mereka. Lalu Leon menatap Kiandra. Lama, dalam, dan kali ini tanpa keraguan. Kiandra, terima kasih sudah ada di sisiku, katanya. Selama ini aku menutup mata pada banyak hal. Termasuk dirimu. Kiandra merasa pipinya memanas. Aku hanya melakukan tugasku. Leon tersenyum, bukan hanya itu. Kau yang membuatku tetap kuat selama 3 tahun. Suara angin menerobos masuk dari jendela studio yang terbuka sedikit. Dan untuk sesaat, Kiandra melihat siluet perempuan bergaun putih, Meilin, tersenyum lembut, sebelum perlahan menghilang dalam cahaya samar. Seolah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Leon meraih tangannya. Mulai hari ini, izinkan aku melihat masa depan bersamamu. Kiandra tersenyum, matanya berkaca-kaca namun hangat. Kalau begitu, jangan lagi menutup mata. Mereka melangkah keluar studio, meninggalkan malam yang akhirnya terasa lebih ringan. Di balik kegelapan, hanya satu bayangan yang hilang, namun dari kepergian itu lahirlah kesempatan baru. Karena terkadang, cinta sejati baru menemukan jalannya ketika bayang-bayang masa lalu benar-benar menghilang. Kota Shanghai sedang bergerak cepat, tapi langkah Wen Qiang terasa semakin berat. Seolah setiap langkah kaki mengingatkannya pada sesuatu yang sudah lama ia sembunyikan. Sesuatu yang berhubungan dengan meja judi, utang, dan masa lalu yang ingin ia kubur dalam. Wen Qiang, 28 tahun, bekerja sebagai analis finansial di perusahaan investasi ternama. Penampilannya rapi, rambut disisir ke belakang, dan jas hitam elegan. Tak ada satupun orang di kantornya yang menduga bahwa setiap akhir pekan, ia menyamar memakai hoodie abu-abu, menyusuri gang sempit menuju klub judi bawah tanah di distrik Jing'an. Di sana, ia bukan Wen Qiang sang profesional muda. Ia adalah Ah Qiang, pemain yang selalu dikejar keberuntungan tapi dikhianati oleh nasib. Semua bermula 2 tahun lalu ketika ayahnya tiba-tiba sakit. Biaya rumah sakit melonjak, tabungan keluarga tak cukup, dan panik, Qiang mengambil jalan pintas, berjudi. Ia menang di awal, kalah besar kemudian, lalu terjebak utang rentenir yang beroperasi di balik meja judi. Malam itu, Qiang kembali memasuki klub judi yang disamarkan sebagai restoran hotpot tua. Ketika Qiang duduk, seorang perempuan baru muncul, anggun, berambut panjang dikuncir rendah, memakai mantel putih. Semua pria menoleh, perempuan itu duduk tepat di seberang Qiang. Permainan pun dimulai. Di sela permainan, Lin Yu berbisik pelan, "Kamu Wen Qiang, kan? Analis di Ruisheng Capital?" Qiang terkejut. Gertakan itu membuat Qiang membeku. "Dan utangmu?" Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Bandar memanggil, "All in." Qiang ikut all in hasilnya. Qiang kalah telak. Di lorong belakang, Lin Yu menunjukkan kartu identitas Biro Keamanan Publik. "Kami memburu Liu Shan, pemilik meja judi itu. Bantu kami menjatuhkannya, kau masuk sebagai informan." Setelah pergulatan panjang, ia akhirnya mengangguk. Dalam 3 minggu berikutnya, Qiang kembali ke klub judi untuk mengumpulkan bukti. Suatu malam, saat Liu Shan datang, Lin Yu memberi isyarat bahwa inilah saatnya. Tetapi sebelum polisi menyerbu, anak buah Liu Shan menarik Qiang, menodongkan pisau. "Kau yang membocorkan informasi, ya?"
Tepat saat itu, Lin Yu melompat, menyelamatkan Qiang. Lin Yu menghampirinya. Qiang terduduk, napas tersengal, kamu sudah melakukan hal yang benar. Beberapa bulan kemudian, Qiang memulai hidup baru, tanpa utang, tanpa malam gelap. Ia memilih berhenti dari pekerjaannya dan memulai firma konsultasi kecil yang membantu keluarga mengelola keuangan dengan bijak. Aku pernah berpikir kemenangan ada di atas meja judi, ternyata, aku salah. Ini bukan lagi soal keberuntungan, tapi tentang membuat pilihan yang benar. Lampu kota Xuanhai memantulkan cahaya keemasan malam itu ketika Li Xian turun dari mobil hitamnya. Dengan setelan rapi dan tatapan tajam, ia terlihat seperti pria yang tak tersentuh. Semua orang mengenalnya sebagai pewaris konglomerat besar yang rumornya memiliki hubungan dengan dunia kelam. Di saat yang sama, seorang gadis desa bernama Yualin baru saja tiba di tempat acara amal berlangsung. Rambut panjangnya terurai, gaun merah sederhana yang ia kenakan membuatnya terlihat berbeda dari lainnya, namun justru itulah yang membuatnya memikat. Yualin datang bukan untuk pesta. Ia diundang sebagai perwakilan desa kecilnya yang membutuhkan bantuan dana pembangunan sekolah. Ketika Yualin masuk ke aula, orang-orang langsung menoleh. Bukan karena ia glamor, tapi karena auranya begitu jujur dan bersih, berbeda dari lingkungan yang penuh kepalsuan itu. Li Xian yang sedang berbicara dengan para tamu menyadarinya pertama kali. Matanya terpaku pada gadis yang terlihat canggung namun tetap tegak berdiri dengan keberanian yang tak biasa. Siapa gadis itu? Gumam Li Xian. Salah satu asistennya menjawab pelan, perwakilan desa Haishan, Tuan. Desa kecil di utara. Mereka mengajukan proposal bantuan pembangunan. Li Xian tidak menjawab, namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertarik pada seseorang bukan karena bisnis atau strategi. Beberapa menit kemudian, Yualin berdiri di sudut ruangan sambil mencoba memahami daftar acara. Ia tidak terbiasa dengan dunia seperti ini. Tiba-tiba suara tenang dan rendah terdengar di belakangnya. Kau terlihat tegang. Ini pertama kalinya datang ke acara seperti ini? Yualin menoleh dan langsung terdiam. Pria di depannya begitu tampan. Wajahnya seperti keluar dari drama negeri seberang. Ia terlihat dingin, tapi matanya memancarkan kehangatan yang sulit dijelaskan. Ah, iya, jawab Yualin gugup. Saya hanya perwakilan desa. Li Xian, ia mengulurkan tangan. Kalau kau butuh bantuan, aku ada di sini. Yualin mengangguk, merasa aneh karena pria setampan dan setinggi itu berbicara padanya dengan begitu lembut. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, beberapa pria berkacamata hitam datang menghampiri Li Xian, memberi isyarat bahwa ada masalah di luar gedung. Yualin melihat perubahan ekspresi itu, tetapi Li Xian hanya tersenyum menenangkannya sebelum pergi. Acara pun berjalan. Yualin mendapat kesempatan menyampaikan harapan desanya. Tanpa naskah, ia berbicara dengan ketulusan yang menyentuh banyak orang. Saat ia selesai, ruangan terdiam beberapa detik lalu tepuk tangan bergemuruh. Li Xian yang kembali ke aula tepat di akhir pidatonya mendengarkan setiap kata. Sesuatu dalam dirinya tersentuh. Di dunia yang penuh tipu daya, gadis desa ini berbicara tanpa topang, tanpa kepura-puraan. Setelah acara, Li Xian menghampirinya lagi. Kau berbicara dengan luar biasa, katanya. Aku ingin membantu desa kalian. Yualin terkejut. Tapi, mengapa Anda bahkan peduli? Li Xian menatapnya dalam. Karena ketulusanmu membuatku percaya bahwa bantuan itu tidak akan sia-sia. Malam itu mereka berbicara lama di taman belakang gedung. Yualin menceritakan hidup sederhananya, perjuangan desa mereka, dan keinginannya agar anak-anak di sana punya masa depan lebih baik. Li Xian mendengarkan tanpa mengalihkan pandangan, seolah suara gadis itu adalah tempat paling tenang di dunia yang kacau. Namun dunia Li Xian tidak sesederhana itu. Dalam beberapa hari setelah acara, Yualin menyadari bahwa pria itu dikelilingi oleh penjaga, mobil hitam tanpa plat, dan rumor-rumor kelam. Orang-orang memperingatkannya agar tidak dekat dengan Li Xian. Aku tak peduli siapa dia, kata Yualin pada dirinya sendiri. Aku hanya tahu dia orang baik. Li Xian pun mulai sering mengunjungi desa Haishan, membawa bantuan, tim pembangunan, dan tenaga medis. Setiap kali ia datang,
Anak-anak desa berlari menyambutnya, dan Yulin selalu menunggu dengan senyum hangat. Perlahan, Li Xian menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan di kota. Namun ancaman datang ketika sebuah kelompok bisnis besar yang menjadi rival keluarga Li Xian mencoba menghalangi proyek desa demi kepentingan mereka. Yulin mendapat tekanan, tetapi ia menolak mundur. Aku percaya Tuan Li Xian tidak akan membiarkan desaku terluka, katanya berani saat rapat. Li Xian mendengar itu dan merasa hatinya menghangat sekaligus khawatir. Ia tidak ingin Yulin terlibat bahaya. Yulin, ucapnya perlahan, dunia di sekitarku tidak selalu aman. Tapi sejak mengenalmu, aku ingin berubah. Aku ingin hidup yang lebih bersih. Dan aku ingin kau ada di hidup itu. Yulin tersenyum kecil. Kalau begitu, biarkan aku berdiri di sampingmu. Karena aku percaya, bukan masa lalumu yang menentukan siapa dirimu, tapi pilihanmu hari ini. Dan malam itu, di bawah cahaya bintang, Li Xian akhirnya mengerti sesuatu. Gadis desa yang polos itu telah menaklukkan hatinya, jauh lebih kuat daripada rumor-rumor dunia kelam yang pernah mengikutinya. Kereta pagi perlahan berhenti di peron stasiun tua yang selalu dipenuhi embusan angin dingin kota. Di antara kerumunan orang yang tergesa-gesa, Qing Yue berdiri sendiri, memeluk tas kecil di dadanya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan ribuan kata yang tak pernah sempat terucap. Di kejauhan, ia melihat Li Yuan, pria yang dulu begitu dekat dengannya, berdiri bersama seorang perempuan bergaun lembut bernama Mei Lin. Keduanya tampak berbicara pelan, seakan mencoba menjaga sesuatu agar tidak pecah. Dari sisi itu, mereka tampak seperti pasangan ideal, hangat, penuh ketenangan, sesuatu yang dulu pernah diimpikan. Qing Yue bersama Li Yuan sebelum semuanya berubah. Shu Ge menarik napas panjang. Ia datang bukan untuk membuat keributan atau meminta penjelasan. Ia hanya ingin mengakhiri sesuatu yang sudah terlalu lama digantungkan. Namun langkahnya terhenti ketika Li Yuan menoleh dan melihatnya. Ada keterkejutan singkat di matanya, lalu senyuman kecil yang sulit dibaca. Qing Yue, datang juga. Suaranya lembut, tapi menyisakan jarak yang tak kasat mata. Qing Yue mengangguk pelan. Aku hanya ingin mengembalikan ini. Ia mengeluarkan sebuah kalung kecil, berlian mungil yang dulu diberikan Li Yuan sebagai tanda komitmen mereka. Mei Lin menunduk sopan, tapi kegelisahan terlihat jelas. Ia tahu dirinya adalah alasan perpisahan mereka, meski tidak pernah sengaja merebut hati siapapun. Kehadiran Mei Lin bagai badai yang datang tanpa diundang, menghanyutkan segala yang telah dibangun Qing Yue dan Li Yuan selama bertahun-tahun. Li Yuan menatap kalung itu, lalu menatap Qing Yue. Kau tidak perlu. Aku perlu, potong Qing Yue lembut. Aku ingin semuanya selesai dengan baik. Keheningan menggantung di antara mereka. Kereta di belakang terus membunyikan lonceng, seakan memaksa waktu untuk terus bergerak. Mei Lin tiba-tiba berkata, suaranya bergetar halus. Qing Yue, maafkan aku. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Qing Yue tersenyum tipis. Kau tak salah apa-apa. Perasaan tidak bisa dipaksa, kan? Namun kalimat itu menggema ke dadanya sendiri. Jika cinta tak bisa dipaksa, lalu kenapa ia masih berharap Li Yuan menahannya? Harapan itu sekecil apapun masih menusuk. Li Yuan melangkah setengah langkah mendekat. Aku tidak ingin hubungan kita berakhir seperti ini. Aku pernah mencintaimu. Ia terdiam sejenak, seolah kata-kata itu terasa pahit, dan aku masih menghargaimu. Menghargai bukan berarti memilih, jawab Qing Yue lirih. Waktu seolah berhenti. Angin berembus membawa aroma debu dan besi dari rel. Rambut panjang Qing Yue tersibak sedikit, memperlihatkan wajahnya yang tetap, tegar meski matanya berkaca-kaca. Ia mengumpulkan keberanian terakhir. Li Yuan, aku datang bukan untuk meminta kembali. Aku datang untuk melepaskan. Li Yuan terdiam lama. Ada sesuatu yang berusaha ia tahan, penyesalan mungkin. Tapi ia menggenggam tangan Mei Lin lebih erat, dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Qing Yue tersenyum kali ini lebih tulus. Aku berharap kalian bahagia. Benar-benar bahagia. Mei Lin menunduk dalam, hampir ingin menangis. Terima kasih, kau jauh lebih kuat dari yang kukira. Qing Yue menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Ada rasa kehilangan, tetapi juga ada kelegaan. Ia sadar mencintai seseorang bukan berarti harus memilikinya. Kadang harus merelakan, bahkan saat hati belum siap. Kereta lain datang dari arah sebaliknya. Pintunya terbuka seolah mengundang Qing Yue untuk memilih arah baru. Ia melangkah naik tanpa menoleh lagi. Dari balik jendela, ia melihat Li Yuan masih berdiri, atau mungkin hanya bayangan masa lalu yang enggan pergi. Tetapi perlahan pemandangan itu menghilang, tergantikan atap kota, jembatan, dan cahaya pagi yang menyilaukan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Qing Yue merasakan dadanya lebih ringan.
Ia memandang keluar dan berkata pada dirinya sendiri, cinta yang terpaksa tidak akan pernah membawa pulang siapapun, tapi melepaskan, mungkin itu cara hati pulang ke dirinya sendiri. Kereta melaju semakin cepat, membawa Qing Yue menuju babak baru yang belum ia tahu akan seperti apa. Tapi ia yakin satu hal, kadang, berakhir adalah awal yang menyelamatkan. Dan untuk pertama kalinya ia tersenyum, bukan pada seseorang, tapi pada harapan yang baru saja tumbuh tipis di dalam hatinya. Langit malam kota Haicheng dipenuhi gemerlap lampu ketika Ayana berdiri di balkon lantai 8, menatap jalanan sibuk yang tak pernah benar-benar tidur. Angin membawa aroma bunga teh dari taman kota, namun pikirannya lebih riuh daripada hiruk-pikuk di bawah sana. Hari itu, ia kembali bertemu sosok yang seharusnya hanya tinggal sebagai bayangan lelaki dengan mata teduh, yang dulu membuat dunianya berubah total. Lelaki yang berusaha ia lupakan, selalu muncul di saat ia mulai merasa tenang. Namanya Lian. CEO muda yang dikenal sebagai orang berhati dingin di balik ketegasan dan kesempurnaannya. Tapi Ayana tahu, di balik tatapan dingin itu, ada luka yang bahkan waktu tak sanggup menyembuhkan. Pertemuan tadi terjadi tanpa sengaja di sebuah gedung pertemuan bisnis. Begitu tatapan mereka bertemu, waktu seperti berhenti. 1 detik terasa seperti 1 tahun. Semua kenangan lama menerobos balik tanpa permisi. Lian masih sama wajah tegas, raut lelah yang disembunyikan di balik ketenangan, dan sorot mata yang seolah diam-diam mencari dirinya sejak lama. Sudah lama, ucapnya dengan suara rendah yang membuat hati Ayana bergetar. Ayana mengangguk pelan. 3 tahun, dan kamu masih seperti dulu, balasnya. Ayana tersenyum getir. Sayangnya, keadaan kita tidak. Dulu, hubungan mereka harus berakhir bukan karena berhenti saling mencintai, tapi karena sebuah batas yang tak bisa mereka lalui. Ayana adalah konsultan keuangan untuk perusahaan keluarga Lian, sementara Lian adalah pewaris tunggal yang dibebani tradisi kuno keluarga besar Feng. Mereka terbentur aturan, politik perusahaan, dan perjodohan yang mengikat Lian pada seseorang demi mempertahankan kedudukan keluarga. Saat cinta mereka berada di puncaknya, justru saat itu pula kenyataan memaksa mereka berpisah. Malam itu, sebuah pesan masuk ke ponsel Ayana. Lian, kita perlu bicara. Hanya sebentar. Ayana, di mana? Keduanya bertemu di jembatan kecil di pinggir sungai kota tempat yang dulu menjadi saksi tawa dan rencana masa depan mereka. Lampu-lampu kuning menyinari air yang mengalir tenang, kontras dengan hati mereka yang bergejolak. Lian datang mengenakan mantel gelap. Wajahnya teduh, tetapi mata itu memancarkan rasa bersalah yang selama ini ia sembunyikan. Kupikir aku sudah cukup kuat, ucap Ayana membuka percakapan. Aku juga, balasnya. Tapi ternyata tidak. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa detik. Aku tidak datang untuk mengganggu hidupmu lagi, lanjut Lian. Aku hanya ingin mengucapkan sesuatu yang selama 3 tahun tidak pernah bisa kuhentikan dari hatiku. Ayana menutup mata. Ia tahu akan sulit mendengar kata-kata itu. Aku masih mencintaimu, ujar Lian lirih, namun tegas. Ucapan itu menghantam dadanya seperti gelombang besar. Lian, kita tidak bisa kembali. Kenapa? Karena apapun yang kita mulai lagi, akan kembali menyakitkan. Sama seperti dulu. Lian menunduk, jemarinya mengepal. Aku sudah memutuskan pertunangan itu, bisiknya. Ayana tersentak. Apa? Aku memilih jalanku sendiri. Tidak peduli apapun konsekuensinya. Hati Ayana bergetar hebat namun juga dipenuhi ketakutan. Hal yang dulu mereka impikan kini terwujud, tetapi waktunya tidak lagi sama. Kamu terlambat, suara Ayana hampir bergetar. Aku sudah belajar hidup tanpamu. Lian menatapnya lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. Tapi detak hatimu masih sama, ucapnya pelan sambil menyentuh dada sendiri. Aku tahu, karena detakku pun berhenti sejak kamu pergi. Ayana menahan air mata. Kata-kata itu terlalu jujur, terlalu dalam. Aku butuh alasan untuk bertahan hidup selama ini, lanjut Lian. Dan satu-satunya alasan itu adalah kamu. Ayana menggeleng, melangkah mundur. Kita tidak boleh. Lian, dunia kita sekarang berbeda. Tapi cinta kita tidak. Angin berembus kuat seakan ikut menyampaikan kegelisahan mereka. Di bawah langit kota yang gemerlap,
Dua hati itu kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Cinta mereka nyata, tetapi jalannya penuh duri. Eyana menarik napas panjang, mencoba menguatkan dirinya. Jika ia mengizinkan hatinya luluh malam itu, ia tahu hidupnya akan kembali berputar dalam lingkaran yang sama, lingkaran yang dulu memaksanya hancur. Aku mencintaimu, bisik Ayana akhirnya, tapi cinta itu tidak selalu harus dimiliki. Lian memejamkan mata, seolah kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada apapun yang pernah ia alami. Kalau begitu, suaranya berat, biarkan aku mencintaimu dalam diam, sampai kamu siap. Sampai dunia kita tak lagi saling menolak. Ayana menunduk, air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Di antara cahaya lampu jembatan yang memantul di air, mereka berdiri berhadapan, dua hati yang saling terikat, namun terhalang oleh garis tak terlihat. Tetapi malam itu, meski berakhir tanpa kepastian, mereka tahu satu hal, cinta mereka belum benar-benar berakhir, hanya tertunda. Karena beberapa detak hati memang diciptakan untuk saling menemukan kembali. Hujan sore itu jatuh pelan, membasahi trotoar kota Suwana yang berpendar oleh lampu-lampu. Li Xinyao berdiri di depan gedung kantor hukum tempatnya bekerja, memeluk map berisi berkas penting sambil menghela napas berat. Ayahnya terjerat utang setelah bisnisnya gagal. Para penagih datang ke rumah, memberikan tenggat seminggu. Di tengah keputusasaan, seseorang datang dengan tawaran yang terdengar seperti lelucon. Chen Yuhan, CEO muda dari Chen Group. Pria yang pernah hanya Xinyao lihat di berita atau papan reklam gedung perkantoran. Ia menawarinya pernikahan kontrak selama 1 tahun. Tidak ada cinta, tidak ada ikatan emosional. Hanya pernikahan yang bersifat legal, demi kepentingan bisnisnya, sekaligus membantunya melunasi utang keluarga. Sekarang, 12 jam setelah ia menandatangani kontrak itu, Yuhan menjemputnya dengan mobil hitam di depan kantor. Pintu dibuka sopir, dan untuk sesaat Xinyao hanya menatapnya bingung. Suami barunya, pria yang bahkan belum sepenuhnya ia kenal. Naik, kata Yuhan lembut namun tegas. Xinyao masuk dan duduk kaku. Wangi cologne mahal memenuhi kabin. Bagaimana di kantor? Tanyanya tiba-tiba. Baik, jawab Xinyao gugup. Jangan terlalu tegang. Kita sudah menikah dan aku tidak menggigit. Xinyao memalingkan wajah, pipinya memanas. Itu justru masalahnya. Yuhan melirik, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Kau takut padaku? Siapa yang tidak takut pada CEO sepertimu? Yuhan tertawa ringan, suara yang tidak pernah ia dengar di TV atau berita bisnis. Aku tidak semenyeramkan itu. Mereka tiba di kediaman keluarga Chen, rumah modern berarsitektur minimalis, luas dan tenang. Mulai hari ini, anggap rumah ini milikmu, ujar Yuhan sembari melepas jasnya. Ini terlalu besar, gumam Xinyao. Kalau begitu kita bikin terasa lebih kecil, ucap Yuhan santai. Aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Xinyao mengangguk pelan. Sesuai kontrak, mereka akan tidur di kamar terpisah. Pernikahan ini hanya formalitas, namun takdir tampaknya punya rencana sendiri. Malam itu, saat Xinyao sedang menyusun pakaian di lemari, listrik tiba-tiba padam. Rumah menjadi gelap gulita. Xinyao bukan tipe yang takut gelap, tapi kilatan petir yang menyusul membuatnya terlompat kecil. Tok, tok, pintu kamarnya diketuk. Kau baik-baik saja? Suara Yuhan terdengar dari balik pintu. Baik, jawabnya cepat, meski suaranya bergetar. Kau takut petir? Tanyanya. Tidak, bantahnya, padahal jelas. Yuhan tersenyum tipis. Kalau kau takut, katakan saja. Aku suamimu, setidaknya secara legal. Xinyao memalingkan wajah. Mengapa pria ini bisa membuatnya gugup dengan hanya satu kalimat sederhana? Untuk malam ini, tidur di kamarku saja, kata Yuhan tenang. Xinyao membulatkan mata. Tidak perlu. Aku tidak takut. Petir kembali menyambar. Kali ini lebih keras. Tanpa sadar Xinyao meraih lengan Yuhan. Yuhan tertegun sejenak, lalu menunduk menatap tangannya yang digenggam Xinyao. Kalau begitu, anggap saja aku tempat perlindungan sementara. Kamar Yuhan luas. Ia memberikan sisi kasurnya untuk Xinyao, sementara ia duduk di sofa. Kau tidur di sana? Tanya Xinyao pelan. Tentu saja, kita punya batasan.
Namun angin dingin dari AC membuat Yuhan bersin kecil. Kenapa AC tidak kau turunkan saja? Tanya Xinyao. Karena remote-nya tadi ada di sebelum ia selesai, Xinyao berdiri dan mengambil remote di lantai. Ia menurunkan suhu, lalu berjalan ke dekat Yuhan, menatapnya dengan serius. Kau akan kedinginan. Yuhan mengangkat alis. Kau mengkhawatirkanku? Ya, tidak juga. Hanya, kalau kau sakit, aku repot. Yuhan tersenyum lembut. Baik, aku akan tidur di sini, katanya sambil menunjuk kasur. Tapi hanya kalau kau tidak keberatan. Xinyao ragu sesaat, kemudian mengangguk. Asal, jaga jarak. Baik, Nyonya Chen. Kata itu membuat jantungnya berdebar tanpa alasan. Mereka pun tidur berdampingan dengan jarak 2 bantal. Hening, Xinyao berpikir ia tidak akan bisa tidur. Sampai tiba-tiba ia merasakan selimut ditarik dan disesuaikan Yuhan. Selimutmu hampir jatuh, katanya. Terima kasih, mulai besok, biarkan aku yang mengurus makan pagimu, ucap Yuhan tiba-tiba. Mengapa? Karena kau istriku, meski sementara. Dan aku ingin memperlakukanmu dengan baik. Xinyao menatapnya lama. Pria ini memang misterius. Kaku, dingin, tapi juga perhatian dengan cara yang sulit dijelaskan. Shan Yuhan, panggilnya. Ya, apa alasan sebenarnya kau memilihku untuk kontrak ini? Yuhan diam sejenak, sebelum akhirnya menjawab lirih, karena sejak pertama melihatmu di pengadilan kota 3 bulan lalu, aku tahu kau bukan orang yang bisa dibeli. Tapi kau akan menepati janji. Dan, entah kenapa aku ingin melindungimu. Xinyao terkejut. Ia tak tahu Yuhan pernah memperhatikannya. Tidurlah, ucap Yuhan lembut. Besok hari baru, Nyonya. Untuk pertama kalinya, Xinyao merasa aman. Dan diam-diam, ia mulai sadar pernikahan kontrak ini mungkin akan lebih mengubah hidupnya daripada yang ia bayangkan. Hujan turun ketika Yuning berdiri di bawah atap halte kecil di dekat pusat kota Hangzhou. Wanita itu menggigit bibirnya, menahan napas yang terasa berat. Di pelukannya ada anak perempuan berjaket kuning, wajahnya bulat, matanya besar seperti bintang. Anak itu memandang ibunya dengan senyum polos. Mama, aku mau donat stroberi, ucapnya ceria. Dan seolah dunia mendengarnya, seorang pria yang baru turun dari mobil mewah berjalan mendekat sambil membawa sekotak donat stroberi dari toko di pojok jalan. Yuning membeku. Lagi, pria itu Liang Han. CEO muda yang wajahnya mudah dikenali, siapapun menatap kotak donat itu lalu menatap sang anak, seakan tak percaya dengan kebetulan itu juga. Aku baru membeli ini untuk rapat, tapi sepertinya ada yang menginginkannya lebih dulu. Anak itu tertawa, seolah semuanya hal biasa. Aku mau. Liang Han menyerah, berjongkok dan menyerahkan kotak itu. Untukmu. Yuning buru-buru membungkuk. Maaf, dia sering bicara sembarangan. Terima kasih, Tuan Liang. Kebetulan hanya kebetulan. Balas pria itu sambil tersenyum tipis. Tapi matanya memandangi anak kecil itu lebih lama dari sewajarnya seolah sedang menghubungkan sesuatu. Mereka bertiga berada di bawah atap kecil itu lama, karena hujan tidak juga berhenti. Yuning berusaha menjaga jarak. Tapi anaknya justru menari-nari di antara mereka, membuat suasana canggung berubah menjadi anehnya hangat. Aku mau pelangi, ucap si kecil tiba-tiba. Dan benar saja ketika hujan mereda kemudian, cahaya matahari muncul dari celah awan, menciptakan pelangi tipis di sisi timur. Liang Han terdiam. Yuning juga membeku. Ini sudah kali ketiga. Beberapa hari berlalu, namun pikiran Liang Han tak bisa lepas dari kejadian itu. Bukan hanya karena keajaiban kecil yang terjadi setelah ucapan anak itu. Tapi, ada sesuatu dalam mata anak itu yang terasa terlalu familiar. Sementara itu, Yuning merasa hidupnya semakin rumit. Anaknya, Lian, memang selalu punya kebiasaan ajaib. Setiap ucapan spontan bisa jadi kenyataan. Dulu ia mengira itu hanya kebetulan, tapi semakin lama sering terjadi. Ia takut membuat masalah. Karena itu, ia selalu menghindar, pindah tempat, dan menundukkan kepala. Tapi takdir menariknya kembali. Setiap kali ia mencoba menjauh, justru ia bertemu lagi dengan Liang Han. Liang Han memberanikan diri bertanya, "Apa kau punya sesuatu yang ingin kau jelaskan?"
Suaranya hati-hati. Yuning menegang. Tidak ada. Namun Lian dengan polos menjawab, Mama cerita aku mirip sekali sama Yuning menutup mulut anak itu dengan tangan. Sudah, sayang. Liang Han menatapnya dengan tajam, tapi bukan marah, lebih seperti luka. Yuning, ucapnya lembut. Lian, mirip seseorang yang pernah sangat berarti untukku. Jantung Yuning jatuh. Ia tahu kalimat itu akan muncul suatu hari. Ia tahu ini akan terjadi. Karena dia memang anakmu. Ucap Yuning akhirnya, lirih dan ketakutan. Tapi aku memilih pergi sebelum kau tahu. Liang Han menutup mata, menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. Kenapa? Karena dunia kita tidak sama, jawab Yuning, menahan getaran di suaranya. Aku hanya pelayan magang di perusahaanmu dulu. Aku tak ingin menambah beban hidupmu dengan skandal atau gosip. Aku tidak peduli. Liang Han hampir meninggikan suara, namun ditahan. Yang kupedulikan adalah kalian. Lian, tanpa paham apa yang terjadi, memeluk kaki Liang Han dengan ceria. Papa, Liang Han tertegun. Matanya memanas. Ya, Papa di sini. Dan entah bagaimana, ucapan kecil itu seperti mengikat nasib mereka bertiga. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Yang awalnya canggung berubah menjadi hangat. Liang Han mulai sering menjemput Lian dari tempat les, membawa Yuning makan malam, atau sekadar jalan-jalan di taman kota. Namun kekacauan kecil juga ikut muncul, karena setiap ucapan Lian tetap menjadi kenyataan. Suatu hari Lian berkata, aku mau Papa dan Mama tinggal bareng. Dan di hari yang sama, listrik apartemen Yuning rusak total sehingga ia harus mengungsi sementara. Liang Han tentu langsung menawarkan mereka tinggal di rumahnya. Yuning mau tak mau menerima. Tinggal di bawah satu atap membuat segalanya berubah. Yuning mulai melihat sisi lain dari pria itu, gugup saat mengikat rambut anak, terlalu serius saat memotong buah, namun selalu lembut ketika menatapnya. Dulu aku marah karena kau pergi, bisik Liang Han suatu malam ketika mereka membersihkan mainan Lian. Tapi sekarang aku lebih takut kau pergi lagi. Yuning terdiam. Aku hanya tidak ingin menghalangimu. Kau tidak menghalangi apapun, balas Liang Han. Kau justru membuat hidupku penuh warna. Yuning hampir menangis, tapi sebelum air matanya jatuh, Lian berteriak dari ruang keluarga. Aku mau Papa peluk Mama. Liang Han langsung menarik Yuning ke dalam pelukan sebelum ia sempat menolak. Hangat, lembut, dan terasa seperti rumah yang sudah lama hilang. Untuk pertama kalinya, ia tidak melawan nasib. Ia membiarkan diri percaya bahwa mungkin, kali ini, kebahagiaan tidak sedang bercanda. Di tengah hiruk-pikuk kota Guangzhou yang modern, sebuah keluarga kecil tampak berjalan di trotoar pagi itu. Seorang pria muda berwajah tegas namun hangat menggendong seorang anak laki-laki berusia 7 tahun. Sementara di sebelahnya, seorang wanita cantik dengan senyum lembut memeluk seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang memegang balon berbentuk hati. Anak-anak itu mirip, mata bulat jernih, pipi cabi, dan tawarnya, keduanya adalah sepasang kembar yang unik, satu laki-laki, satu perempuan. Tapi kisah keluarga ini tidak sesempurna yang terlihat. Luo Tian, pria muda itu, adalah seorang pengusaha muda yang sibuk. Selama bertahun-tahun ia membesarkan putra kembarnya, Luo Han, seorang diri. Ia percaya anak perempuannya hilang saat lahir akibat kesalahan rumah sakit. Sementara wanita cantik bernama Yun 11 adalah seorang guru seni yang penyayang. Selama 4 tahun ia membesarkan seorang anak perempuan bernama Yun Mei, yang ia temukan ditinggalkan di depan panti asuhan dengan secarik surat misterius. Tanpa ragu, ia mengadopsi bayi itu dan menyayanginya sepenuh hati. Tak ada yang menduga bahwa kedua anak itu sebenarnya kembar biologis, dipisahkan oleh kesalahan yang tak terungkap. Pertemuan mereka dimulai pada acara amal sekolah. Luo Han, yang ceria namun protektif, tiba-tiba mendekati seorang adik kecil yang menangis karena balonnya terbang. Ia membantunya mengambil balon baru, lalu tersenyum bangga. Adik kecil itu adalah Yun Mei. Mata, senyum, bentuk wajah mereka, seperti dua potongan cermin. Bahkan cara mereka menghela napas sama persis. Ketika Yun 11 datang menghampiri, ia menatap Luo Han dan tertegun. Ada perasaan aneh seperti deja vu. Di saat yang sama, Luo Tian mendekat dan langsung terpaku memandang Yun Mei. Jantungnya bergetar, seolah melihat putrinya sendiri yang selama ini hilang.
Anakmu mirip sekali dengan anakku, ujar Yun 11, mencoba tersenyum meski hatinya gugup. Ya, Luo Tian menjawab, suaranya serak. Bahkan bentuk mata mereka sama. Pertemuan singkat itu membuat keduanya tak bisa tidur malam itu. Anak kembar itu pun terus membicarakan satu sama lain. Yun Mei mengatakan ia ingin bertemu kakak laki-laki yang baik hati itu lagi. Luo Han pun mengatakan ia merasa adik kecil itu seperti bagian dari dirinya. Tak lama, kebenaran mulai terungkap, pemeriksaan sederhana DNA yang awalnya diminta Yun Mei untuk tugas sekolah tentang keluarga, secara tidak sengaja membuka rahasia besar. Ia tak menyangka bahwa anak yang ia besarkan selama ini adalah anak kandung seseorang. Luo Tian pun terpukul, ia merasa bersalah karena selama ini mengira putrinya telah hilang tanpa jejak. Mereka bertemu di sebuah taman yang tenang. Yun 11 menunduk, kedua tangannya gemetar. Aku tidak tahu kalau Yun Mei punya orang tua kandung. Aku menemukannya di panti asuhan. Aku mencintainya, Tian, seperti darah dagingku sendiri. Luo Tian menatapnya lama, ia tidak melihat seorang pencuri. Ia melihat seorang ibu, yang tak pernah dipilih oleh keadaan, namun tetap memberikan cinta tanpa syarat. Aku berterima kasih, ujar Luo Tian pelan. Mereka tidak mengerti seluruh cerita, mereka hanya tahu bahwa mereka tidak ingin dipisahkan lagi. Tolong jangan jauhkan kami, kata Yun Mei, matanya berkaca-kaca. Luo Han mengangguk cepat, aku mau bersama Mei. Aku mau punya adik. Mendengar itu, Yun 11 dan Luo Tian saling menatap. Sesuatu yang lembut dan hangat mengalir di antara mereka, seperti takdir memaksa keduanya duduk bersama, berbicara, dan akhirnya belajar memahami satu sama lain. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan baru. Namun perlahan, pertemuan itu menjadi lebih dari sekadar urusan anak. Mereka mulai berbagi cerita, luka masa lalu, impian masa depan. Yun 11 mengajari Tian cara membuat origami untuk anak-anak. Tian mengajarkan Yun 11 memasak hidangan rumahan yang ia pelajari dari ibunya. Tak terasa, ikatan itu tumbuh menjadi sesuatu yang hangat dan indah. Puncaknya, saat festival lampion musim semi. Keluarga kecil itu berdiri di tepi sungai, masing-masing memegang lampion berisi harapan. Ketika lampion itu terbang ke langit, Yun 11 menatap Tian dengan mata berkaca-kaca. Apa menurutmu, kita bisa menjadi keluarga? Tian menggenggam tangannya. Kita sudah menjadi keluarga berkat dua anak kecil kita. Dua kembar imut itu berlari memeluk mereka bersamaan. Dan pada malam yang penuh cahaya, keluarga yang terpisah oleh takdir akhirnya dipersatukan kembali oleh cinta. Dan dua anak kecil yang tidak pernah berhenti berharap.